lagi jalan-jalan nih ke Kota Batu, Iya. itu kita seringkali menghirup udara pestisida yang sangat pekat gitu loh. Jadi kayak ya itu salah satu ciri-ciri penggunaan insektisida yang berlebihan. Mungkin waktu ini kali ya, waktu perumusan permasalahan Malah sama seru guys, perumusan masalah. Perumusan Orang cari masalah. masalah malah seru. Aduh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Let's Talk. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol lagi dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang tentunya berprestasi dan inspiratif. Dan kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol nih soal penelitian dan karyanya bersama teman-teman di bidang agriculture. Wah, dan menariknya dia ini melakukan penelitian untuk mengambil bakteri dari sebuah serangga untuk melakukan bioremediasi. Wah, nanti seperti apa detailnya kita akan ngobrol dengan Muhammad Dimas. Halo Dimas. Halo Mbak. Gimana kabar hari ini? Sangat baik. Oke, luar biasa. Dimas nih, aku mau nanya, kamu aslinya dari mana? Saya asli Medan, Mbak. Wah, Medan. Medan, Ya. bukan Malang berarti Bukan. ya. Berarti kalau pendatang biasanya aku suka nanya nih, kira-kira adakah makanan favorit Dimas setelah beberapa tahun di Kota Malang? Makanan favorit mungkin tahu telur kali ya. Jadi kalau misalnya bingung mau makan apa, carinya tahu telur. Tahu telur, oke. Tapi kalau awal banget datang ke Malang, kepikiran nggak kuliner apa? Bakso mungkin apa segala macam? Terkenalnya mungkin bakso, tapi kalau awal ke Malang belum kepikiran. Jadi kalau awal-awal tuh masih yang nemu makanan ini, ya udah itu yang dimakan gitu. Oh, I see. Tahu telur. Menarik Tahu karena telur. teman-teman sebelumnya ada yang bilang ayam geprek kayak everyday. Tapi suka juga ayam geprek. Suka. Oke. Terus kesibukannya Dimas sehari-hari apa nih selain kuliah? Kesibukan sehari-hari mungkin ya ini penelitian PKM, kemudian ada magang juga sekalian skripsi. Wah. Kemudian ya mungkin di bagian non akademiknya ada ikut organisasi di salah satu fakultas pertanian. Jadi Wah. mungkin itu sih kesehariannya. Wow. Derita mahasiswa akhir gitu ya. Sudah tahu menderita tetap ikut penelitian, organisasi dan sebagainya. Luar biasa bisa dicontoh buat teman-teman. Buat tetap semangat ya berkarya di akhir-akhir semester. Oke, nah Dimas ini bersama dengan teman-teman sedang melakukan penelitian yang itu dalam rangkaian PKM ya. PKM. Dan Ya, ini ya. Road to Timnas. Timnas. I see. Boleh mungkin dikenalkan dulu ke teman-teman yang lagi nonton, timnya siapa aja sih dan Dimas ini role-nya sebagai apa di dalam tim? Ya, mungkin perkenalkan saya Muhammad Dimas Priastomo sebagai ketua tim. Kemudian untuk anggota tim saya ada Aisyah Rahma, kemudian ada Akila Ajis, Muhammad Abdul Latif, dan Rahmat Fauji. Nah, kita berlima ini mix fakultas. Kita berempat ada dari pertanian dan Rahmat Fauji ini dari Fakultas Teknologi Pertanian. Oke. Apakah serumpun antara FTP dan juga FP dan kenapa kok harus mix fakultas? Ya mungkin kenapa mix fakultas karena ide kita ini kan ada yang mencakup terkait lingkungan gitu ya Mbak, terkait residu di lingkungan. Jadi kayaknya pilihan yang tepat kalau kita ngambil dari teknik lingkungan, Mas Fauji yang mungkin lebih paham lah gitu terkait kondisi lingkungan sekarang, kemudian cara pengolahannya, cara menanggulanginya. Jadi mungkin itu sih kenapa kita harus mix fakultas. I see, seru ya jadinya menambah insight juga Menambah waktu insight, ngerjain penelitiannya. I see. Nah, teman-teman ini fokus di pertanian yang berkaitan dengan tadi sempat disebutkan residu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong emangnya di Indonesia ini seperti apa sih kondisi pertaniannya sampai akhirnya kamu dan tim itu punya urgensi untuk melakukan penelitian ini? What happened? Ya, jadi terkait hal tersebut berdasarkan referensi nih ya Mbak. Jadi kita dapat dari Food Agriculture Organization kalau penggunaan pestisida di lahan pertanian itu emang sudah meningkat sebesar 50% dari tahun 2000 sampai 2020. Karena ya nggak bisa dipungkiri juga sih karena Indonesia kan merupakan negara agraris ya, di mana pertanian itu sebagai sumber mata pencarian utama. Jadi emang input dari pestisida sebegitu besarnya terkhusus di beberapa akhir tahun ini. Oke. Dan kalau misalnya Mbak lagi jalan-jalan nih ke Kota Batu, Iya. itu kita seringkali menghirup udara
pestisida yang sangat pekat gitu loh. Jadi kayak ya itu salah satu ciri-ciri penggunaan insektisida yang berlebihan khususnya di lahan pertanian. Bukannya pestisida itu awal niat dibuatnya untuk kebaikan dalam artian membunuh hama dan segala macam. Nah, ini dikatakan berlebihan dan akhirnya sampai mengganggu tuh yang kayak gimana sih? Ya, jadi emang pestisida generalnya digunakan untuk mengendalikan gitu, mengendalikan OPT. Cuman karena intensitas pengaplikasiannya yang bisa dibilang over lah gitu, berlebihan, dia bisa meninggalkan residu gitu, meninggalkan residu di tanah yang pada akhirnya terakumulasi beberapa tahun ke depan. Jadi ketika residu tersebut emang sudah tinggi banget gitu kadarnya, dia bisa mengganggu kesehatan baik itu lingkungan maupun kesehatan manusia yang terpapar dari residunya. Berarti bayanganku, jadi tanaman yang ditanam tuh di tanah tersebut jadinya nggak baik gitu ya, apalagi kalau akhirnya dikonsumsi sama Iya, manusia. benar. Berarti efeknya panjang banget Panjang ya. banget. I see. Makanya teman-teman punya concern untuk Iya. memperbaiki dari ujungnya dulu Ujung, nih, iya. source-nya dulu. Oke. Nah, kemudian penelitian teman-teman ini terpusat pada suatu misalnya lahan pertanian tertentu, misalnya bawang merah kek atau cabai, atau seperti apa sih penelitiannya teman-teman? Ya kalau dari kita ada tulahan jagung karena Oke. berkaitan juga dengan sumber isolat bakteri yang kita dapatkan itu dari serangga. Serangganya namanya kalau bahasa Indonesia mungkin lalat penggorok tongkol jagung. Oh, oke, panjang ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa ilmiahnya Helicoverpa armigera. Nggak ngerti saya. Itu dia emang menyerang tongkol jagung. Oke. Dan emang sebenarnya jagung ini sendiri untuk pengandalian OPT yang tadi Helicoverpa armigera itu menggunakan insektisida sasaran kita. Jadi emang kayak berkorelasi lah gitu. Nah, untuk pusat perhatian dari tim kita sekarang ini untuk lahan jagung. Oke, menarik nih ya. Kemudian ini aku nyebutnya apa tuh tadi? Insektisidanya yang mudah disebut namanya penggorok jagung. Iya. Nah, itu apa yang teman-teman teliti dari si insek tadi? Ya, jadi mungkin kalau untuk analogi awalnya gitu ya Mbak. Nah, kan Helicoverpa ini untuk dikendalikannya menggunakan insektisida kita namanya Profenovos. Oke. Nah, namun karena emang pengaplikasiannya sudah berlebihan, mengakibatkan Helicoverpa atau ulat itu tadi menjadi tahan terhadap si insektisida ini. Jadi setelah diaplikasi beberapa kali, dia nggak mati, justru malah semakin kuat dan semakin banyak gitu populasinya di lahan pertanaman. Nah, dari situ tim kita berasumsi bahwasanya dari saluran pencernaan si ulat ini tadi terdapat bakteri. Nah, kalau tim kita sebut itu bakteri simbion yang di dalam tubuhnya itu bisa memutus atau enggak memperkecil senyawa si insektisida ini menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Jadi ketika dikeluarkan senyawa yang awalnya memiliki ketoksikan yang tinggi, saat dikeluarkan itu menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya lagi bagi lingkungan. Oke, jadi intinya si insek ini perannya protagonis gitu ya. Dia mau ngebantuin untuk membantu mengembalikan tanahnya untuk pulih gitu ya, intinya IC. Nah, kemudian teman-teman melakukan penelitian, si insek tadi diambilkah cairannya, kemudian aplikasinya di tanah itu kayak gimana? Jadi setelah kita berhasil mengisolasi bakteri dari saluran itu, kemudian kita kulturkan atau kita perbanyak gitu pada media pertumbuhan bakteri. Nah, untuk kedepannya mungkin kita akan buat suatu produk. Jadi kemasannya mungkin sama seperti kemasan pestisida pada umumnya. Gitu, tapi isinya itu bakteri yang kita dapat yang emang untuk bioremediasi si residu itu tadi. Jadi nanti dari bungkus itu kita encerkan menggunakan air, terus ya udah kita aplikasikan aja ke tanahnya itu. Nah, tadi kan tanahnya udah mengandung residu nih, dan kita aplikasikan bakteri, jadi harapannya itu tadi bisa menyehatkan tanahnya kembali. I see. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang tadi agak lost in the jungle, bioremediasi itu apa sih? Ya, jadi bioremediasi itu teknik
teknik pengelolaan kontaminan dengan menggunakan mikroorganisme. Nah, salah satu mikroorganismenya tuh bakteri. Oke, nah aku penasaran nih, ketika teman-teman bikin tuh tadi yang dibuat dari bakteri si insek, kemudian kondisi tanahnya dalam keadaan yang banyak residunya. Nah, sebelum menggunakan pestisida yang biasa dilakukan oleh petani, ini langkahnya kayak gimana nih? Jadi untuk kembaliin tanahnya dulu, atau setelah misalnya tanamannya udah selesai ditanam, petani udah pakai pestisida, baru pakai penilaian teman-teman, apa kayak gimana nih? Step by step yang paling benar. Oke, kalau untuk stepnya sebenarnya seperti yang Mbak jelaskan sebelumnya. Jadi nggak masalah ada tanaman di tanah tersebut, kemudian kita aplikasikan karena emang sejatinya bakteri yang kita dapatkan ini nggak OPT, nggak patogen terhadap tanaman. Jadi kayak nggak menyebabkan penyakit juga. Jadi emang aman untuk diaplikasikan. Oke, jadi memang dia fokusnya ya untuk mengembalikan Iya. kualitas tanahnya, Iya, nggak ada benar. urusan tuh dia sama si tanamannya Iya, atau benar. hamanya, malah Iya. nggak ada masalah di situ. Malah untuk next penelitiannya kita bakal uji lanjut nih terkait bakteri yang kita dapatkan itu bisa mendukung pertumbuhan dari tanamannya atau enggak gitu. Jadi nanti produk kita 2 in 1 Asik. untuk mendukung pertumbuhan sama mengembalikan kualitas tanah. Ini kalau dibuat penjualan bahasa marketing seru gitu ya. Two in 2 in one. 1. Oke, nice, nice. Oke, nah kemudian penelitian teman-teman ini kan awalnya dicoba di lahan jagung. Ini apakah hanya bisa nih untuk di jagung aja atau mungkin next developmentnya teman-teman bisa nih pertanian yang lain, bawang merah atau apa dan sebagainya. Iya, bisa Mbak. Jadi kembali lagi yang si serangga ini, contohnya kalau misalnya di bawang merah itu ada ulat juga namanya Plutella silostella, nama ilmiahnya. Jadi Anggap saja saya mengerti ya. jadi tetap kita ambil bakteri dari serangga tersebut. Oh, Gitu. jadi setiap lahan pertanian dengan tanaman yang berbeda harus Ya. berbeda pula gitu ya bakterinya. Karena kita kan nggak tahu potensinya si bakteri jagung ini apakah maksimal di bawang merah atau sebaliknya kan kita nggak tahu. Mungkin ya selanjutnya bakal ada uji lanjut juga sih terkait hal tersebut. Seru ya, tapi perjalanan teman-temannya berarti bisa dikatakan masih panjang gitu ya, luar biasa. Dan teman-teman saat ini di posisi mendapatkan pendanaan dari kampus dan juga Ristek-Dikti. Ristek-Dikti. Oke, dan ini next step-nya teman-teman akan preparation. Iya. Itu berarti dalam tahap di mana teman-teman penelitian yang sudah ada ini untuk dipresentasikan ke PIMNAS atau masih ada uji lanjut yang teman-teman persiapkan nih saat ini? Ya, jadi untuk waktu terdekat kita preparation untuk PKP 2 itu kayak presentasi hasilnya anak semester akhir mungkin ya. Jadi kayak setelah kita melakukan penelitian kita mempresentasikan hasil yang udah kita dapat Oke. gitu. Nah, sebelum nanti pengumuman PIMNAS itu sebenarnya kita masih ada penelitian lanjutan lagi karena kita masih menunggu hasil identifikasi molekuler bakteri kita. Jadi untuk mengetahui bakteri kita itu sebenarnya spesies apa sih gitu, misalnya apakah spesies Pseudomonas, Bacillus yang gitu-gitu. Jadi kita masih menunggu hasil itu. Terus sama kita juga masih menunggu hasil biodegradasinya seperti apa, apakah emang tinggi atau rendah seperti itu. Oke, ini aku penasaran nih, ketika teman-teman punya penelitian seperti ini, di mana kalian melakukan uji laboratorium dan lain sebagainya gitu kan? Karena ini kalau orang lihat, oh ini bukan bagian dari mata kuliah gitu ya. Kalau teman-teman di mana nih penelitiannya? Ya, kalau kita untuk proses pengambilan bakterinya itu di laboratorium penyakit tumbuhan, Departemen Hama Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian. Oke. Kemudian untuk uji yang molekuler tadi, bakteri itu kita di PT GSI di Jakarta. Hah? Jauh Kemudian banget. untuk analisis hasil biodegradasinya itu di Surabaya. Jadi Malang, Surabaya, Jakarta. Gitu. It's not easy. Oke, aku baru tahu karena aku sendiri bukan latar belakang dari teman-teman Saintek dan dengar dari kamu kayak effortnya luar biasa itu hanya untuk mengolah data. Iya. Dan kalau misalnya ada miscalculation seperti itu, teman-teman harus mengulang lagi prosesnya dari Ya awal. benar Mbak. Makanya sebelum kita melakukan pengujian atau penelitian itu ya kita benar-benar persiapkan gitu. Diskusi sama pembimbing kayak benar-benar memastikan ini benar seperti ini, benar seperti ini. Baru besoknya
kita uji. Oh, berarti teman-teman ini berlima nggak jalan sendiri Iya, ya? Tetap ada dosen. yang membimbing teman-teman sampai akhirnya ke PIMNAS nanti. Iya, benar. Oke, nah sekarang kalau kita ngomongin tadi prosesnya luar biasa gitu ya. Durasi buat teman-teman mempersiapkan semua itu mulai dari misalnya survei mana nih lahan yang bisa untuk jadikan lahan penelitian, kemudian ngambil sampel, ngumpulin data, analisa dan sebagainya, itu gimana itu prosesnya dan durasinya? Untuk durasi kita awal pengumuman PKM kemarin di bulan Juni tanggal 15. Selesainya itu nanti di November tanggal 15-an juga perkiraan. Tapi untuk batas melakukan penelitiannya itu hanya 4 bulan. Jadi mulai dari Juni sampai Oktober ini. Oke. Dan sebenarnya udah selesai sih untuk yang tahap pengumpulan laporan kemajuannya hari ini terakhir. Jadi dari awal pertengahan Juni kemarin sampai hari ini itu kita persiapan include survei lokasi lahannya, kemudian eksplorasinya, pengujiannya sampai penyusunan laporan keuangan kegiatan tuh sampai hari ini. Wow, sampai budgeting juga teman-teman Iya, urusin ya. benar. Apa sih yang paling challenging dalam proses teman-teman melakukan penelitian ini? Sebenarnya kalau untuk yang challenging itu di bagian kulturnya gitu Pak, di bagian Memperbanyak iya, si memperbanyak bakteri si tadi. bakterinya Kenapa? karena bakteri ini kan mikroorganisme gitu ya, bisa Asik. dibilang kayak Kecil. benda gaib gitu. Gak kelihatan. Iya, jadi emang saat kultur itu rawan terkontaminasi gitu. Jadi yang awalnya kita hanya mendapatkan bakteri segini, pas besok kita lihat lagi, monitoring lagi, itu ada bakteri lain gitu. Jadi kayak ada kontaminasi yang bisa dibilang kalau seperti itu ya tidak valid lah. Gitu. Oh, berarti ngulang lagi Ya, dong dari ngulang awal. lagi. Ngambil lagi sampel. Oh, itu sampai berapa kali gagal, teman-teman? Kalau untuk gagal kemarin kita mungkin 3 kali ya. Oh, aku Iya. udah berharap 10 gitu ya, enggak ya ternyata. Tiga Karena kali. evaluasi terus ya dari kegagalan pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, nice. Nah, dari sekarang proses yang teman-teman lakuin ini kayaknya kan nggak mudah dan nggak murah gitu ya. Berarti dari proses PKM ini teman-teman dapat pendanaan ya. Dapat. Oke, dan itu semua dimaksimalkan untuk Dimaksimalkan. kebutuhan penelitian teman-teman. Oke, nice. Kemudian next step teman-teman tadi ada planning untuk dikomersialisasikan berarti. Apakah itu masih dalam rangkaian PKM ini atau itu nanti menjadi apa ya, next plan dari tim sendiri di luar dari kebutuhan PKM? Mungkin next plan kali ya, soalnya Oke. masih banyak pengujian yang perlu dilakukan juga. Tapi mungkin kita mau coba ini sih Mbak, ikut PMW atau enggak boleh PKMK ya? juga. Oh, boleh kayak gitu. Jadi misalnya udah selesai di Iya. PKM RE. Ya. RE. Kalau itu udah kelar, misalnya teman-teman sampai menang gitu ya, insya Allah, amin, kita doain ya. Itu masih boleh dilombakan lagi di tahun berikutnya dengan sub PKM yang berbeda. Iya, boleh. Tapi kan kalau yang di PKMK itu nanti yang kita komersialkan itu berupa isolat bakteri yang udah jadi gitu. Oke, jadi objeknya beda. Objeknya, Kalau benar. yang sekarang kan si bakteri yang kalian teliti, kalau itu udah bentuk produk gitu ya. Iya, benar. Smart sekali kalian ini ya. Tapi itu tahun depan, nggak boleh di tahun ini Iya, ya. benar. Oke, ini menarik nih. Apakah sekarang kan semester akhir Iya. dengan ambisinya seperti itu nutup gak nih tahun depan kira-kira? Dan apakah posisinya berlima itu sama-sama di semester akhir juga atau mungkin masih ada di semester awal-awal, jadi kan biasanya diwariskan Iya, gitu benar. ya? Gimana tuh dinamika dalam tim? Ya, jadi di antara kita berlima, 4 ini angkatan 20 semua. Itu emang udah semester akhir semua. Oke. Karena emang persyaratan dari PKM ini kan harus 2 angkatan yang berbeda gitu. Oke. Jadi kalau misalnya pun nggak ada persyaratan tuh kayaknya bakal 5-5-nya angkatan 20 semua gitu. Hanya satu yang angkatan? 2021. Wah, ini dia akan menerima Iya. warisan. Siapa namanya? Latif. Latif, kamu akan menerima warisan ini tahun berikutnya. Tapi kalau teman-teman sudah wisuda nggak boleh ya ikut Iya, PKM? nggak boleh, Mbak. Oke, atau mungkin demi ikut PKM tahun depan aku mau extend kuliahnya 5 tahun gitu. Ini prioritasnya kalau teman-teman gimana biasanya? Lebih prioritas nyelesain studi dan skripsi atau berkarya gitu? Prioritas sebenarnya balance ya. Jadi saat ini Oke. ngerjain skripsi juga, ngerjain PKM-an juga.
Jadi ya beriringan gitu. Itu otaknya nggak panas gitu ya? Gimana cara Dimas deh kamu untuk memanajemen waktunya sedemikian rupa gitu ya? Ini bahasanya kalau ada mahasiswa kupu-kupu, kamu mahasiswa ambis gitu kan? Gimana itu work balance-nya tuh loh? Em, Mungkin sama seperti jawaban yang lainnya, dibuat planning kali ya. Jadi kayak hari ini fokus ngerjain apa, nanti setengah harinya ngerjain apa gitu. Ya cuman dari planning itu bakal ada perubahan sih memang, kayak kejadian-kejadian yang nggak terduga, dipanggil ini itu gitu. Jadi ya sebisa mungkin waktu yang ada dan tersisa itu dimaksimalkan. Berarti kamu tipikal orang yang well planned gitu ya? Oke, dan strict to the plan atau enggak juga ya? Fleksibel sih sebenarnya. Walaupun udah ada plan tetap fleksibel. Oke, kalau dalam tim pernah ada ini nggak cekcok atau seperti apa, atau mungkin momen-momen yang nggak bisa kalian lupain berlima kan pasti masa iya aman-aman aja. Ada dong cerita-cerita yang bisa dibagi. Kalau cekcok sebenarnya nggak ada sih Mbak. Kita orangnya diam-diam semua. Jadi kayak paling pembagian job desk aja yang biar nggak crash gitu. Terus kalau keseruan mungkin waktu ini kali ya, waktu perumusan permasalahan sama seru guys, perumusan masalah. Orang cari masalah malah seru. Aduh. Mulai dari perumusan masalah, mencari inovasi solusinya. Kemudian lebih seru lagi pas kita nge-lab bareng-bareng. Seru banget. Keseruan yang aku harapkan misalnya kayak waktu penelitian kita makan ciloknya jatuh nih ke kulturnya ya. Bayanganku tuh cerita-cerita kayak gitu. Ceritamu ternyata malah di luar ekspektasiku. Nice. Oke, Dimas, aku rasa teman-teman yang nonton ini juga banyak nih yang kepingin bisa seperti Dimas dan teman-teman berhasil mendapatkan pendanaan dari universitas, kemudian dari Ristek Dikti juga gitu ya. Terutama buat teman-teman maba, kira-kira mereka harus ngapain sih, skill apa yang harus mereka punya, atau mungkin di awal-awalnya mereka harus belajar apa biar nanti at least mungkin next year bisa seperti Dimas untuk ikut TKM. Ya mungkin tahap awal kalau aku dulu maba nentuin passion dulu kali ya Mbak. Passionnya ada di mana? Mungkin kalau dulu aku passion di kepenulisan gitu-gitu. Nah untuk tahap ke PKM selanjutnya sebenarnya nggak mulu-mulu harus punya passion kepenulisan, enggak. Nah kan kalau misalnya kayak PKMK kan dia harus punya jiwa kewirausahaan yang kayak gitu. Atau kalau misalnya yang PKMPM harus mempunyai jiwa kemasyarakatan. Jadi sebenarnya sesuai dengan subnya. Jadi kalau misalnya mau ngambil bidang disesuaikan dengan kita itu maunya kemana, feel-nya kemana gitu. Terus kalau untuk merumuskan isi proposalnya sendiri, kalau dari RE mungkin ya kita cari sejauh ini hal apa sih yang masih menjadi perhatian gitu. Hal apa yang masih belum terselesaikan. Yang punya urgensi gitu ya untuk segera diselesaikan. Kira-kira ada pengaruh nggak dari memilih anggota tim, kemudian dosen pembimbing, itu ngaruh nggak sih ke dalam kinerjanya teman-teman? Ngaruh banget Mbak. Jadi kalau teman-teman kita nggak se-background gitu sama kita, sama ide penelitiannya kayak susah banget kan buat ngejalanin penelitiannya, karena harus bener-bener ngasih tahu dari awal gitu, dari nol. Nih stepnya gini gitu juga sama dosen pembimbingnya. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya untuk PKM itu saya rumuskan dulu idenya mau seperti apa. Terus kalau udah fix banget nih, baru kita cari dosennya itu yang kira-kira memiliki background di bidang ini siapa sih gitu. Jadi untuk pembimbingan dan pendampingannya itu lebih maksimal. Berarti tipsnya buat maba nih yang mumpung masih baru sekarang, baik-baikin dosen-dosennya, terus perbanyak circle pertemanan gitu ya. Tadi kan katanya Dimas bukan hanya dari fakultasnya sendiri gitu ya, tapi dari fakultas lain juga kolaborasi. Baik, ini mungkin last question guys. Buat teman-teman yang mungkin sudah mendengarkan podcast ini tapi ternyata ujung-ujungnya takut, ragu apa bisa gitu ya. Apalagi dengerin cerita Dimas ternyata tidak semudah itu gitu ya. Kira-kira apa nih yang
bisa kamu encourage buat teman-teman semua? Oke, kalau dari aku mungkin bisa dimulai dari hal kecil kali ya Mbak. Dimulai dari hal yang sederhana, lebih perhatian dengan kondisi lingkungan sekitar kita karena sebenarnya permasalahan itu selalu ada di sekitar kita tuh selalu ada gitu. Tergantung kita yang aware atau enggak gitu. Jadi lebih aware lagi, kemudian lebih lakukan hal-hal yang sederhana, hal kecil karena dampaknya pasti akan besar walau bukan sekarang. Wih, quotes of the day Muhammad Dimas 2023 ya. Mulai aja dulu walaupun hal sederhana karena suatu saat pasti akan berdampak besar. Luar biasa. Terima kasih banyak Dimas sudah mau sharing kali ini. Semoga nanti PKM-nya bisa lolos sampai Amin. PIMNAS, membawa bangga tidak hanya nama fakultas tapi universitas juga. Dan semoga next year maybe bisa benar-benar ada produknya yang 2-in-1 tadi. 2-in-1. Tentunya itu ditunggu sama pemirsa yang memang punya concern di bidang agriculture. Oke, teman-teman terima kasih juga udah nonton podcast Let's Talk dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Thank you semua and see you later.